Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrial Effendi, nomor induk mahasiswa 2524067. Saya dari kelas PTIK 3B. Jadi tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir saya di mata kuliah jaringan komputer. Halo teman-teman, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab materi. Yang pertama ada multiplexing, yang kedua ada FTP atau file transfer protocol, yang ketiga ada DNS atau domain name system, yang keempat ada web server, dan yang kelima ada keamanan jaringan. Jadi itulah bab-bab yang akan dibahas dalam video kali ini. Terima kasih. Baik, bab pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab tentang multiplexing. Jadi yang dimaksudkan dengan multiplexing itu adalah teknik dalam jaringan komputer, dalam jaringan komunikasi yang berfungsi untuk mengumpulkan beberapa data ataupun aliran-aliran sinyal dan dikumpulkan lalu dikirimkan secara bersamaan. Setelah sampai nanti di sisi penerima, maka sinyal-sinyal tadi ataupun data-data tadi akan dipisahkan kembali. Pada dasarnya multiplexing itu adalah suatu solusi untuk jaringan komputer, yaitu keterbatasan jalur komunikasi. Jadi dalam dunia nyata kan jalur transmisi seperti kabel jaringan, serat optik, ataupun kanal-kanal transmisi lainnya itu kan tidak gratis dan jumlahnya terbatas. Jadi kalau kita bayangkan tanpa adanya teknik multiplexing ini, mungkin setiap pengguna ataupun setiap jenis data itu harus mempunyai jalurnya tersendiri. Artinya semakin banyak pengguna maka akan semakin banyak pula jalur-jalur yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya multiplexing ini sangat berguna. Multiplexing itu berfungsi ketika itu mengirimkan data, maka data itu terlebih dahulu dikumpulkan di sisi pengirim. Data-data itu akan dikumpulkan lalu dibikin jadi satu jalur transmisi, lalu dikirimkan secara bersamaan. Setelah nanti sampai di sisi penerima, maka kumpulan dari sinyal-sinyal atau data tadi akan dipisahkan kembali di sisi penerima. Jadi tujuan dari adanya multiplexing ini yang pertama agar jaringan itu bekerja lebih efisien. Efisien di sini dalam artian satu jalur transmisi itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Efisien, jadi lebih efisien dengan adanya multiplexing ini. Dan banyak juga manfaat yang didapatkan dengan multiplexing ini. Yang pertama, manfaat yang kita dapatkan yaitu penghematan media transmisi. Jadi yang sedahulunya membutuhkan kabel-kabel untuk mengirim data, kabel banyak, kan dengan adanya teknik multiplexing ini dapat menghemat media-media tersebut, menghemat kabel tersebut. Selanjutnya menjaga efisiensi biaya. Jadi dengan jalur yang sedikit tapi pemanfaatannya itu maksimal, dapat menghemat biaya-biaya. Biaya perawatan jaringan, biaya pembangunan jaringan dapat ditekan, dapat dihemat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari multiplexing. Jenis-jenis multiplexing itu ada yang pertama TDM, ada WDM. Selanjutnya yang ketiga ada FDM. Yang pertama ada FDM. FDM itu adalah singkatan dari frekuensi division multiplexing. Jadi dia itu FDM itu teknik yang membagi satu jalur transmisi itu menjadi beberapa jalur, tapi dia membaginya itu berdasarkan frekuensi yang berbeda.
Jadi FDM itu datanya berjalan di satu jalur tapi dengan frekuensi yang berbeda. Contohnya, ketika kita sedang mendengarkan radio di udara yang sama, radionya ada contoh 88.1, ada frekuensi 99.5. Kan radio itu berjalan secara bersamaan di udara yang sama, tetapi radio yang satu dengan radio yang satunya tidak saling terganggu karena mereka berjalan bersamaan tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Itulah teknik jenis FDM. Yang kedua ada TDM. TDM itu adalah singkatan dari time waktu, division multiplexing. Artinya kalau TDM ini membagi satu jalur transmisi itu menjadi beberapa, tapi dia membaginya berdasarkan waktu pengiriman data. Tadi awal katanya time, berarti dia membagi satu jalur transmisi itu menjadi beberapa dengan pembagian waktu pengiriman datanya. Contoh, ketika kita menggunakan mikrofon, orang yang pertama menggunakan mikrofon 1 detik, berbicara di mikrofon 1 detik, dan orang yang satunya lagi berbicara di mikrofon 1 detik, dan seterusnya. Ini kan berjalan secara bersamaan, kelihatan berjalan secara bersamaan. Tetapi pada dasarnya ini berjalan secara bergantian, tidak bersamaan. Pertama masuk dulu data dari orang yang ngomong pertama kali, habis itu orang yang kedua, dan seterusnya. Itu kelihatan bersamaan tetapi padahal bergantian. Yang ketiga jenis multiplexing WDM. WDM itu adalah singkatan dari wavelength division multiplexing. Kalau WDM ini berbeda dengan keduanya. WDM ini digunakan pada serat fiber optik. Dia membaginya itu berdasarkan panjang gelombang cahaya. Mungkin kalau dari satu serat optik itu kan ada warna hijau, ada merah, ada kuning dan lain sebagainya kan. Dia membagi jalur data itu berdasarkan warna, berdasarkan panjang gelombang cahaya tadi. Yang jadi dengan adanya multiplexing ini, jaringan modern itu dapat melayani penggunaan secara bersamaan. Dengan adanya multiplexing tadi kan dikumpulkan data dulu baru dikirimkan secara bersamaan. Maka dia dapat melakukan layanan secara bersamaan tanpa harus menambah jalur-jalurnya lagi. Dia bisa mengumpulkan datanya lalu dikirimkan dari satu jalur transmisi itu. Habis itu nanti dipisahkan kembali di ujung. Contohnya seperti kita masuk jalan tol. Masuk jalan tol itu kan melalui jalur-jalur yang ditentukan. Nanti setelah sampai di ujung kan dia akan terpisah lagi ke tujuan masing-masing. Seperti itulah contoh dari teknik multiplexing ini. Bab kedua yang akan saya jelaskan yaitu bab tentang FTP ataupun File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol itu maksudnya adalah FTP itu adalah maksudnya protokol yang digunakan ketika kita ingin memindahkan ataupun mentransfer file melalui jaringan internet, terutama antara komputer klien dengan komputer server. Jadi dalam jaringan komputer itu kan tidak semua file atau tidak semua data itu hanya disimpan. Banyak file itu harus diubah, harus ditambah, harus dihapus. Jadi FTP inilah yang memungkinkan dapat diakses lewat jarak jauh. Ilustrasinya seperti ini. FTP itu ibaratkan kita ingin mengakses, mengambil file dari lemari arsip tapi melalui jarak jauh, maka komputer kita itu akan berperan sebagai klien, sedangkan komputer yang dituju itu akan berperan sebagai server. Lemari arsip yang dituju itu akan berperan sebagai server.
Selanjutnya ada dari tujuan dan manfaat dari web server ini. Jadi tujuan utama dengan adanya web server ini mempermudah dan memungkinkan mengakses file dengan pertukaran file dengan yang jarak yang jauh tanpa langsung pergi ke tempat server. Manfaat yang didapatkan dengan adanya FTP ini atau file transfer protokol ini, manfaatnya berupa kemudahan dalam mengakses file website. Administrator itu dapat mengubah, menambah ataupun mengambil file tanpa harus pergi ke lokasi servernya. Bisa dari jarak jauh. Administratornya bisa mengambil file dari jarak jauh ataupun mengubah file dari jarak jauh. Selanjutnya ada dari cara kerja dari FTP ataupun file transfer protokol. Yang pertama itu klien akan login ke FTP ataupun browser, akan login ke situ. Setelah itu FTP itu akan meminta data berupa username ataupun password. Maka itu harus diinput oleh klien tadi. Setelah data yang dimasukkan oleh klien itu benar, maka server akan mengizinkan klien untuk mengambil data, melihat data ataupun mengakses data sesuai dengan hak akses yang sudah ditentukan oleh klien tadi. Hak akses yang sudah ditentukan oleh server tadi kepada klien. Setelah itu proses akan ditutup. Klien dan server akan selesai. Selanjutnya ada jenis-jenis dari FTP. Jenis-jenis dari FTP itu ada 3. Yang pertama ada Anonymous File Transfer Protocol. Yang kedua ada Authenticated File Transfer Protocol. Yang ketiga ada Source File Transfer Protocol. Yang pertama ada Anonymous File Transfer Protocol. Yang dimaksudkan dengan Anonymous File Transfer Protocol itu adalah mengakses file tanpa membutuhkan data seperti username dan password. Jadi bisa mengakses file tanpa membutuhkan data seperti username dan password. Contohnya mengakses file HTML sederhana. Yang kedua, Authenticated File Transfer Protocol. Itu adalah jenis dari FTP yang memerlukan akses data untuk masuk, seperti memerlukan username dan password. Jadi kalau Authenticated ini memerlukan data dulu seperti username dan password agar masuk ke server. Dan Authenticated ini juga lebih aman dibandingkan dari Anonymous tadi. Yang ketiga ada Source File Transfer Protocol. Yang dimaksud dengan source ini adalah yang bertugas untuk meningkatkan keamanan pada FTP. Dan source FTP ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada FTPS, yang kedua ada SFTP. Jadi itulah pembagian dari jenis-jenis FTP ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari FTP ini, kalau mungkin tidak ada FTP ini, maka kita ketika mengakses file ataupun mengubah file, maka kita harus pergi langsung ke server. Jadi kita tidak bisa melakukan dengan jarak jauh, harus pergi langsung ke lokasi server. Jadi FTP ini mempermudah kita bisa mengakses file melalui jarak jauh. Mengakses file arsip server dari jarak jauh tanpa harus ke lokasi server. Baik, bab selanjutnya yang akan dijelaskan itu adalah bab ketiga, yaitu tentang DNS ataupun Domain Name System. Jadi yang dimaksudkan dengan Domain Name System itu adalah sebuah sistem yang bisa digunakan untuk mempermudah manusia dalam mengakses internet. Pada dasarnya kan komputer itu tidak mengenal angka, tidak mengenal huruf.
komputer itu hanya mengenal IP atau Internet Protocol. Tetapi manusia itu lebih nyaman menggunakan nama ataupun lebih nyaman menggunakan huruf. Jadi misal kalau DNS ini tidak ada, maka kita akan ribet dalam mengakses sesuatu di internet. Dengan kita harus menghafal begitu deretan angka yang panjang, deretan angka yang ribet, itu mungkin tentunya lebih tidak praktis dan mungkin meribetkan kita dalam mengakses internet. Jadi dengan adanya DNS ini, maka domain name system inilah yang menjembatani hubungan antara dunia manusia dengan dunia mesin, dunia komputer. Tujuan dari adanya domain name system ini adalah mempermudah pengguna dalam mengakses ataupun menggunakan internet. Jadi manfaat dari adanya DNS ini bisa berupa pengguna itu lebih mudah dalam menggunakan komputer atau mengakses internet. Tidak harus menghafal deretan IP Internet Protokol yang panjang, kan tentunya akan menjadi lebih mudah. Jadi manfaat DNS ini sangat berperan penting bagi pengguna. Terus ada cara kerja dari DNS atau domain name system ini, dapat kita ilustrasikan seperti ini. Pertama contoh, ketika kita ingin membuka sebuah halaman URL di website kita, contohnya www.google.com. Pada saat itu kan browser tidak mengenal alamat domain tersebut, karena yang mereka kenal hanya alamat IP. Maka DNS resolver, DNS resolver itu adalah pihak yang bertugas untuk membantu mencarikannya. Maka DNS resolver itulah yang membantu untuk mencarikan apa yang dicari oleh pengguna tadi. Mungkin ketika DNS resolver itu tidak mengetahui, tidak ketemu tentang file yang dicari oleh pengguna tadi, maka DNS resolver itu akan memintakan bantuan ke DNS lain, seperti ke server umum ataupun ke server yang lebih dekat dengan yang dicari itu. Setelah ditemukan, setelah DNS itu menemukan file lengkap, maka DNS resolver tadi akan memperoleh apa yang dicari web server dan akan ditampilkan ke browser. Browser lah yang akan menampilkan kepada pengguna tadi. Jadi DNS resolver ini sangat berperan penting dalam jaringan, dalam penggunaan internet. Dengan adanya DNS ini kan mempermudah kita dalam mengakses internet. Selanjutnya ada komponen-komponen dari domain name system. Komponen yang pertama itu ada DNS resolver. DNS resolver itu adalah sistem yang membantu untuk mencari alamat IP yang dicari oleh pengguna tadi. Yang kedua ada root. Root itu adalah sistem tertinggi di hierarki DNS. Merupakan server tertinggi di hierarki domain name system. Yang ketiga ada top level domain dalam DNS. Biasanya top level domain yang ada dalam DNS itu berupa contoh .com, .com, .org ataupun .id. Itu merupakan top level domain dalam DNS. Selanjutnya juga ada subdomain dalam DNS. Dan yang keempatnya selanjutnya ada autentikatif dalam DNS, yaitu yang menyimpan file record asli dari domain tertentu. Autentikatif DNS inilah yang menyimpan record asli dari domain tertentu dalam domain name server atau DNS. Baik, bab selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bab keempat dengan judul bab web server. Jadi yang dimaksud dengan web server itu adalah
software ataupun hardware yang bertugas untuk mengirim, menerima, memproses permintaan dari klien. Kliennya itu berupa web server melalui jaringan komputer, khususnya melalui internet, dengan menggunakan HTTP ataupun HTTPS. Secara sederhana, web server itu dapat kita ibaratkan seperti penjaga dari perpustakaan digital. Ketika kita ingin meminta sesuatu di halaman web, maka web server lah yang bertugas untuk mencari halaman web yang kita minta tadi dan akan mengirimkan kembali ke kita berupa halaman web yang ditampilkan oleh web browser. Dan fungsi dari web browser ini juga sangat banyak. Yang pertama, web browser itu menyimpan dari data web. Jadi web server itulah yang menyimpan data-data dari web, dapat berupa file HTML, CSS, JavaScript, berupa video, gambar, hingga data-data dari aplikasi pun web server lah yang akan menyimpan data tersebut. Yang kedua, web server itu berfungsi sebagai yang melayani permintaan dari klien. Ketika klien meminta sebuah halaman web pada web browser, maka web server lah yang bertugas untuk melayani permintaan dari si klien tadi, dan web server lah yang akan mencari lalu mengirimkan kembali ke halaman web browser si klien tadi. Yang ketiga, berfungsi sebagai perkembangan aplikasi web, yang menjalankan aplikasi web. Jadi web server itu juga bekerja sama dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman Java, HTML ataupun JavaScript. Maka web server itu berfungsi juga menjalankan web dan bekerja sama dengan bahasa pemrograman untuk memproses data. Selanjutnya ada cara kerja dari web browser. Cara kerja dari web browser itu dapat kita ilustrasikan seperti ini. Pertama, klien akan meminta sebuah URL di web browsernya itu. Setelah itu, web browser akan mengirimkan ke web server permintaan klien tadi. Setelah web server menerima dari web browser tadi, maka web server itu akan mencari file ataupun data yang diminta oleh klien tadi. Setelah ditemukan, web server akan merespon dan mengirimkan sebuah halaman web kepada web browser. Maka web browser lah yang bertugas untuk menampilkan halaman web tersebut kepada klien. Selanjutnya ada komponen-komponen dari web browser. Yang pertama ada hardware. Komponen-komponen yang menunjang agar web browser itu berjalan dengan baik, yang pertama ada hardware. Tentunya ada komputer fisik ataupun server fisik yang memiliki penyimpanan, yang memiliki RAM yang bagus, yang banyak, dan memiliki jaringan yang bagus. Yang kedua, komponennya software pada web server. Contoh software yang paling terkenal pada web server itu ada yang pertama ada Avast, yang kedua ada Ngins, yang ketiga ada Microsoft IIS, yang keempat ada Lightspeed. Dan komponen yang ketiga ada sistem operasi yang digunakan oleh web server, dapat berupa Linux dan tentunya Windows Server. Jadi web server ini berperan sangat penting pada jaringan komputer. Web server itu bertugas untuk melayani permintaan dari klien tadi. Mungkin kalau tidak ada web server, maka tidak akan bisa dijalankan untuk mencari sebuah halaman website ataupun halaman
aplikasi web. Maka web server ini berperan sebuah komponen yang berperan sangat penting pada jaringan komputer dan internet. Selanjutnya ada jenis-jenis dari web server. Yang pertama ada web server statis, yang kedua ada web server dinamis. Web server statis itu adalah web server yang menyajikan bahan file yang sudah ada tanpa melakukan pemrosesan berkelanjutan. Contohnya membuka file HTML yang sederhana tanpa dia langsung menyajikan tanpa melakukan pemrosesan keberlanjutan. Yang kedua ada web browser dinamis. Web browser dinamis itu berbeda dengan statis. Web browser dinamis ini menjalankan web dengan memproses data terlebih dahulu sebelum menampilkannya kepada klien. Contohnya seperti sistem informasi di kampus kita. Web server dinamis itu dia memproses data terlebih dahulu sebelum menampilkannya kepada klien. Jadi kelebihan dengan adanya web server ini mungkin untuk mengakses website itu dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Dengan adanya juga web server ini, maka dapat mendukung untuk menjalankan aplikasi web modern. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bab kelima, yaitu bab keamanan jaringan. Jadi yang dimaksud dengan keamanan jaringan itu adalah sebuah mekanisme ataupun kebijakan dan teknologi-teknologi yang digunakan dalam melindungi jaringan dan melindungi data-data yang ada di dalamnya. Dilindungi dari penyalahgunaan dengan izin yang tidak sah dan yang mengganggu layanan. Tujuan dari adanya keamanan jaringan ini adalah untuk memastikan bahwa data itu tidak dapat diubah, tidak dapat dirusak oleh pengguna-pengguna yang tidak sah, yang tidak ada izinnya, dan memastikan data itu dapat selalu tersedia. Nah, selanjutnya ada tujuan dari keamanan jaringan. Tujuan dari keamanan jaringan ini ada istilahnya CIA triad. Nah, C-nya adalah confidentiality, T-nya ada integrity, dan A-nya ada availability. Yang pertama ada kerahasiaan. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan. Jadi keamanan jaringan itu menjaga kerahasiaan dari data-data agar tidak dapat dirusak oleh pihak-pihak yang tanpa izin, yang dapat menyalahgunakan. Yang kedua, tujuan dari keamanan jaringan komputer ini adalah menjaga keutuhan data. Jadi keamanan jaringanlah yang bertujuan untuk menjaga agar data itu tetap utuh, tidak dapat dirusak oleh pengguna-pengguna yang dengan hak akses tidak izin. Yang ketiga bertujuan untuk menjaga ketersediaan. Jadi keamanan jaringan menjaga layanan tetap dapat diakses kapanpun diperlukan. Selanjutnya ada ancaman-ancaman yang ada dalam jaringan keamanan komputer. Yang pertama ancamannya berupa malware. Malware itu adalah perangkat lunak ataupun software berupa virus, berupa spyware, ataupun ransomware, trojan yang dapat merusak data. Merusak data itu, maka software-software itu dapat menjadi sebagai ancaman untuk jaringan komputer. Yang kedua ada ancaman di bidang serangan jaringan. Dapat berupa di bidang DIS. DOS itu adalah singkatan dari Denial of Service,
Yang kedua, ancaman jaringan di man in the middle of attack. Selanjutnya ada komponen-komponen dari selanjutnya jenis-jenis dari keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, yang kedua ada antivirus dan anti malware, yang ketiga ada autentikasi data, enkripsi data. Jadi yang pertama itu ada firewall. Firewall itu dimaksudkan sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal yang dapat memfilter lalu lintas pada jaringan data berdasarkan yang sudah ada aturannya tertentu. Yang kedua ada antivirus dan anti malware. Antivirus ini adalah dan anti malware ini digunakan untuk mendeteksi, mencegah virus-virus ataupun malware-malware yang ada dalam keamanan jaringan. Jadi antivirus dan anti malware inilah yang bertugas menjaga keamanan jaringan dari virus-virus, trojan, spyware, smartware, dan anti malware untuk mencegah malware. Yang ketiga ada enkripsi data. Enkripsi data itu adalah maksudnya teknik penggunaan data yang dilakukan dengan mengubah data menjadi tidak terbaca oleh siapapun dan tidak ada kode untuk membacanya. Selanjutnya ada dari keamanan dalam jaringan komputer, dalam protokol jaringan komputer. Keamanan dalam protokol jaringan komputer ada seperti bab-bab yang kita sudah pelajari. Yang pertama ada FTP, yang kedua ada DNS, yang ketiga ada HTTP. FTP itu adalah singkatan dari file transfer protocol, artinya yang bertugas untuk mentransfer file. Yang kedua ada DNS. DNS adalah singkatan dari domain name system. DNS sehingga yang kedua ada DNS. DNS itu atau domain name system itu dapat diserang melalui DNS office sehingga pengguna diarahkan ke website yang palsu. Yang ketiga ada HTTP. HTTP ini tidak terlalu aman, makanya diganti ke jenis HTTPS. HTTPS yang sudah dilengkapi dengan SSL dan TLS. Jadi keamanan jaringan ini sangat berperan penting dalam jaringan komputer dan internet. Kalau saja keamanan jaringan ini tidak ada ataupun keamanan jaringan ini lemah, maka kebocoran data-data penting itu sangat rentan terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dan kalau tidak keamanan jaringannya tidak kuat dan lemah, maka akan merugikan layanan finansial dan dapat mengganggu layanan-layanan yang sedang dilakukan. Mungkin juga kalau layanan keamanan jaringan itu tidak kuat, maka kepercayaan dari pengguna itu akan menurun, artinya tidak terlalu percaya lagi kepadanya. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari video yang saya buat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.